Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Enter the wabarakatuh. Bluetooth. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama, marilah kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita diberikan kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat berkumpul di sini untuk menuntut ilmu. Kemudian salawat serta salam tak lupa marilah kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang mana beliau adalah pembawa syafaat Allah dan semoga kita selaku umat beliau kelak mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir. Baiklah, marilah kita buka kajian kita hari ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Kita kupas, kemudian kita tiriskan terlebih dahulu dan siap untuk digoreng ya. Panaskan minyaknya Saya akan dulu ya teman-teman. membacakan susunan acara kita pada hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, kemudian tilawah, yang ketiga materi, kemudian tanya jawab. Setelah itu ada presentasi kelas akademi fikih dan akademi hadis, kemudian doa dan penutup. Marilah, tadi kita sudah pembukaan. Kemudian acara kedua yaitu tilawah yang akan dibacakan oleh Adinda Haura. Mohon maaf untuk seluruh peserta bisa di-mute dulu mikrofonnya. Oke, kita lanjutkan tilawah yang akan dibacakan oleh Adinda Haura, Quran Surah Al-Alaq. Kepada Adinda Haura dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, limitnya udah bisa diangkat atau enggak? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Kalla innal insana la yatgha. Ara'ahu istaghna. Inna ila rabbika ruj'a. Ara'aita alladhi yanha. Abdan idza shalla. Ara'aita in kana 'alal huda. Aw amara bittaqwa. Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla. Alam ya'lam bi anna Allaha yara. Kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. Nasiyatin kadhibatin khati'ah. Falyad'u nadiyah.
سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب صدق الله العظيم Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semoga kita, yang membaca dan kita yang mendengarkan mendapatkan pahala dan kebaikan. Adinda Haura ini adalah salah satu peserta tahsin cilik kita di Rumah Quran Raudatul Qalbu ya. Acara selanjutnya yaitu materi yang akan disampaikan oleh Ustazah Rosiko tentang, mohon maaf, mikrofonnya yang masih bisa di-mute dulu. Baiklah, sebelum masuk ke materi kita akan berkenalan dulu dengan pengisi materi kita hari ini yaitu Ustazah Rosiko. Saya akan membacakan biografi singkat beliau. Nama lengkap beliau yaitu Rosiko LC MPDI, biasa dipanggil Ustazah Oci. Tempat tanggal lahir Cirebon 14 Oktober 1986. Nomor HP 082124154804. Email rosiko.ros14@gmail.com. Alamat domisili Jalan Tanjung nomor 68, Perumahan Bumi Etam, Sangatta Utara, Kutai Timur. Riwayat pendidikan formal SD, beliau SD Negeri 1 Ujung Semi dari tahun 93 sampai 99, SMP di Ponpes Modern Babaus Salam dari tahun 99 sampai 2002, SMA di Ponpes Modern Al-Ikhlas 2002 sampai 2005, S1 di Universitas Al-Azhar, Kairo, dari 2005 sampai 2010, S2 IAIN Samarinda dari tahun 2012 sampai 2014. Riwayat pendidikan non-formal, kursus bahasa Arab di Markas Kairo Iqro tahun 2005, kursus bahasa Arab di Markas Lisanul Arab tahun 2007, kursus bahasa Arab di Universitas Ain Syams tahun 2010, dan tahsin Quran riwayat Hafiz oleh Syekh Asrof tahun 2009 sampai 2010. Riwayat organisasi pelajar pondok modern ketua tahun 2004, Senat Mahasiswa Fakultas Syariah Islamiyah Divisi Keputrian tahun 2006, Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia, Jabatan Bendahara Kajian tahun 2009 sampai 2010. Ma'had Hasan bin Ali, bidang kemahasiswaan dan akademik tahun 2011, Wakil Direktur dari tahun 2012 sampai 2013, bidang ekstrakurikuler tahun 2015 sampai 2018, kemudian Direktur Yayasan Pesona Quran tahun 2015 sampai 2018, pembina komunitas Wandewan Jus tahun 2015 sampai sekarang. Kemudian aktivitas beliau mengajar tahsin dan bahasa Arab. Pengalaman kerja dosen Ma'had Hasan bin Ali Samarinda, pengajar Quran Yayasan Pesona Quran, pengajar Quran Kuba Sangatta, pengajar bahasa Arab Kuba Sangatta, spesialisasi keilmuan yaitu ilmu syariah, tahsin bersanad, tahsin Rom Usmani, dan bahasa Arab. Baiklah, sekarang kita masuk ke acara yang kita tunggu-tunggu, yaitu materi tentang mengenal lebih dekat dengan para imam mazhab. Yang hari ini akan dibahas adalah Imam Malik. Kepada Ustazah Rosiko, waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih Mbak Miftah. Sebelumnya suara saya terdengar jelas? Jelas, Ustazah. Baik, terima kasih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma wa alhiqna bis salihin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa barik alaihim ajma'in. Alhamdulillah,
pada pagi hari ini saya senang sekali membersamai mbak-mbak semuanya. Ini ada adik-adik ya. Sekarang kebetulan pakai HP nih, yang terlihat di HP saya ini adik-adik semuanya. Masya Allah ya. Alhamdulillah. Terima kasih untuk semuanya mbak-mbak, ibu-ibu, adik-adik semuanya yang sudah bergabung di sini ya, bergabung bersama kita di sini pada kajian kita tentang mengenal lebih dekat ulama-ulama mazhab ya. Insya Allah kali ini temanya adalah bersama Imam Malik. Insya Allah kita akan mencoba membedah ya, mencoba mencari apa keistimewaan dan apa yang bisa kita lakukan ya, hingga nanti bisa seperti Imam Malik ya. Salawat serta salam tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi barik wa sallim ajma'in. Ya, semoga lisan kita semuanya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus-terusan banyak-banyak bersalawat kepada Rasulullah, dan dengan itu insyaallah kita bisa janjian ya, janjian sama Rasulullah. Ketemu janjian sama Rasulullah di mana? Di Telaga Kausar, insyaallah. Amin ya rabbal alamin ya. Ini kepada seluruh panitia dan teman-teman di Rumah Quran Raudhatul Qalbu di Pasir sana ya. Alhamdulillah tapi semoga ini tidak mengurangi keberkahan ya. Kita mulai kajian kita insyaallah dengan sama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan mengenal tentang sosok imam yang luar biasa sekali ya, yang mazhabnya pada saat kita rasakan sampai saat ini. Akan tetapi ini kita akan mengkaji bukan hanya bukan sekedar bagaimana kontribusi atau bagaimana pemikirannya dalam bidang fikih, tapi kita sedang ingin menggali seorang Imam Malik ya, secara saksian atau secara kepribadian, secara akhlaknya, secara bagaimana keluarganya, terutama ibunya, ayahnya ya, dan semua keluarga besarnya bisa mengantarkan seorang Imam Malik menjadi orang yang luar biasa. Nah, sebelum kita masuk kepada Imam Malik, alangkah baiknya kita tahu dulu silsilahnya Imam Malik ya. Jadi ternyata Imam Malik radhiyallahu anhu ya, semoga ini juga kita mengkaji ini menjadi jariah untuk Imam Malik ya. Kita juga banyak-banyak memberikan hadiah Fatihah untuk beliau ya. Semoga kita juga bisa bertemu dengan beliau. Jadi Imam Malik itu memang beliau dilahirkan di dalam sebuah keluarga yang penuh dengan ilmu ya. Jadi di situ kalau kita lihat di silsilah keluarganya, kita akan menemukan nggak cuma ayahnya, tapi juga sampai kepada kakeknya, bahwa keluarga Imam Malik itu adalah keluarga yang penuh dengan cahaya ilmu, ya. Jadi beliau ini adalah seorang Arabi atau seorang dari bangsa Arab ya, dan dia sebenarnya itu aslinya dari Yaman. Jadi kalau silsilah keluarganya itu adalah dari Yaman. Akan tetapi keluarganya hijrah ke Madinah pada masa kakeknya Imam Malik. Nah, kakeknya Imam Malik ini namanya Malik juga. Jadi nanti namanya itu Malik bin Anas bin Malik. Ya, tapi Anas bin Maliknya di sini bukan perawi hadis yang Rasulullah ya, yang menjadi orang yang mulazamah dengan Rasulullah, bukan, tetapi ini Imam Malik pada generasi tabi'in. Ya, jadi Imam Malik ini karena kakeknya itu membawa hijrah keluarganya ke Madinah, dari Yaman ke Madinah ya. Akhirnya Imam Malik ini dilahirkan di Madinah. Ulida fi Madinah ya. Imam Malik dilahirkan di Madinah. Nah, ayahnya Imam Malik ini adalah seorang ulama besar ya, ulama yang juga ayahnya itu meriwayatkan hadis
Ya, jadi ayahnya adalah imam besar juga, seorang imam besar yang meriwayatkan hadis. Bahkan periwayatan hadis Imam Malik itu, Imam Malik sendiri meriwayatkan dari ayahnya. Ya, jadi ayahnya seorang perawi hadis gitu ya. Jadi Imam Malik juga ada beberapa riwayat yang dia meriwayatkannya dari ayahnya. Tetapi walaupun dia itu ayahnya Imam Malik itu adalah seorang ulama besar, akan tetapi memang para ulama saat itu ya tidak menjadikan menjadikan dia memberikan ilmu atau mengajarkan ilmu itu sebagai pekerjaan utama. Ya, bukan pekerjaan, akan tetapi sebuah kewajiban. Jadi walaupun seorang ulama besar yang juga digaji ya, jadi dulu masanya kakeknya, masanya ayahnya Imam Malik itu para ulama-ulama besar itu mendapatkan gaji dari pemerintah ya, dari khalifah yang ada di situ gitu ya, dapat gajinya. Tapi mereka tidak kemudian udahlah enak ya sudah digaji gitu sama pemerintah, udah aja nggak bekerja, enggak. Bahkan ayahnya Imam Malik itu kan adalah seorang pemintal benang ya, jadi kerjanya itu memintal benang gitu, dan beliau nggak ecek-ecek juga kerjanya gitu, kerjaannya itu betul-betul sungguh-sungguh gitu ya. Nah, makanya beliau itu, ayahnya Imam Malik itu sibuk mencari nafkah, juga sibuk meriwayatkan hadis dan juga belajar. Nah, begitulah seorang ulama ya. Jadi seorang ulama itu tidak pernah puas dengan apa yang dia miliki, akan tetapi walaupun dia sudah menjadi ulama besar, tetap saja jika ada majelis-majelis ilmu, beliau mengikuti majelis-majelis ilmu tersebut ya. Jadi ada kalimat yang sangat fenomenal dari Imam Malik ya, berkaitan dengan mengomentari tentang ayahnya. Jadi kata Imam Malik itu memang thalabur rizqi fi syubhah ahsan minal haja ilan nas. Lebih baik kita ya mencari rezeki, walaupun kadang-kadang gitu ya rezekinya itu meskipun gitu, misalkan rezeki itu pada hal-hal yang syubhat gitu, itu lebih baik daripada kita meminta-minta kepada manusia. Ya, memang itu juga ya yang Rasulullah inginkan dari umatnya. Jadi Rasulullah itu menginginkan dari umatnya adalah umat-umat yang produktif, yang dia tidak berpangku tangan meminta-minta kepada orang lain, akan tetapi dia bekerja untuk dia bisa menghasilkan, menafkahi keluarganya dan dirinya sendiri. Nah, itu ya ayahnya, profil singkat dari ayahnya Imam Malik. Nah, ternyata ayahnya ini gitu ya, karena kenapa ayahnya juga bisa seperti ini gitu ya, sibuk mencari nafkah tapi juga sibuk mencari ilmu. Ya, dia ternyata juga dilatar belakangi dari seorang ayahnya. Jadi kakeknya Imam Malik ya. Jadi kakeknya Imam Malik juga seorang ulama besar. Bahkan kakeknya Imam Malik ini adalah ulama dari generasi tabi'in yang kemudian pernah ketemu, berarti generasi sahabat ya, sampai pernah ketemu di zamannya, pernah hidup di zamannya Utsman bin Affan. Jadi waktu masih mudanya dia itu pernah hidup di zamannya Utsman bin Affan, sampai ketika di masa Utsman bin Affan itu menjadi orang yang dekat dengan Utsman bin Affan. Menjadi salah satu orang yang juga ikut sibuk dalam menuliskan Al-Quran ya. Nah, ketika Sayyidina Utsman bin Affan kemudian wafat dikarenakan fitnah ya, terus kan tidak ada tuh yang boleh ikutan menguburkan jenazahnya Utsman bin Affan kecuali orang-orang yang dekat dengan Sayyidina Utsman bin Affan. Nah, salah satu orang yang diizinkan untuk mengikuti prosesi pemakaman Sayyidina Utsman bin Affan itu adalah kakeknya Imam Malik yang bernama Malik juga. Nah, kakeknya Imam Malik ini hidupnya itu penuh berkah karena hidupnya
umurnya itu panjang sampai beliau juga sampai di masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Ya, panjang banget ya, sampai ke masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Sampai Khalifah Umar bin Abdul Aziz pun ya menjadikan kakeknya Imam Malik ini sebagai penasehat khalifah gitu ya. Nah, jadi tidak heran ya kenapa Imam Malik itu menjadi ulama besar, karena memang beliau itu dilahirkan dan hidup di tengah-tengah keluarga yang penuh dengan cahaya ilmu ya. Nah, kita juga perlu bersyukur ya jika kita dilahirkan di tengah-tengah keluarga yang penuh dengan ilmu. Akan tetapi yang perlu kita garis bawahi gitu ya, bahwa bukan hanya itu gitu ya. Berarti sayang dong, saya nggak ayah saya, ibu saya nggak nggak seperti ayah dan ibunya Imam Malik, keluarganya Imam Malik gitu ya, enggak. Tetapi gitu kan banyak kok sekarang, bukan sekarang aja, dari dulu juga itu min sunnatillah ya, dari sunnah-sunnahnya Allah gitu ya. Bukan di mana kita terlahir, di keluarga seperti apa kita terlahir, tetapi itu bagaimana orang tua kita sebagai orang tua memanfaatkan momen-momen kita bersama anak-anak kita itu agar anak-anak kita itu menjadi orang-orang besar. Nah, itu profil singkat dari keluarga Imam Malik. Sekarang kita masuk kepada bagaimana Imam Malik tumbuh. Ya, jadi Imam Malik itu tumbuhnya jadi dia tuh punya kakak ya. Imam Malik itu ketika kecil, waktu kecil itu ada dia kakaknya Imam Malik ya. Yang pertama itu ada kakaknya namanya Az-Zuhri ya, waktu itu ayahnya kan, jadi ayahnya itu waktu mereka kecil nih, waktu mereka berdua masih kecil gitu. Imam Malik waktu itu umurnya masih 7 tahun. Terus kemudian ayahnya itu ngajarin, lagi ngajarin di diskusi ini. Jadi ayahnya tuh suka diskusi. Jadi ayahnya tuh suka ngasih permasalahan gitu ya, studi kasus, ngasih permasalahan terus gimana nih pandangan anak-anaknya gitu ya. Nah, si kakaknya ditanya, si Imam Malik juga ditanya. Ketika ditanya ternyata jawaban yang paling tepat itu adalah jawabannya kakaknya Imam Malik. Nah, dari situ kata ayahnya mengatakan kepada Imam Malik, wahai Malik gitu ya, kamu itu lebih suka mainan air sih gitu ya. Jadi dulu waktu kecil itu Imam Malik itu suka mainan air gitu ya di kamar mandi. Itu kan kita semua suka ya gitu ya. Semuanya suka main air gitu ya. Ade Haura suka main air enggak Ade Haura suka main air enggak di kamar mandi dulu waktu masih kecil? Suka main air nggak? Ketawa dia. Suka main air nggak dulu waktu kecil? Nggak tahu sih, tapi kalau adik sekarang suka main air. Oh, kalau adiknya sekarang suka main air. Kalau adik Haura sekarang udah gak main air ya kan, udah gede ya gitu. Jadi dulu ya Imam Malik itu tapi Imam Malik juga suka itu loh, suka main air loh gitu ya. Jadi ternyata memang main air itu udah hobiah ya, sebuah udah alamiah anak-anak gitu suka main air. Nah, dari perkataan ayahnya yang seperti itu, Imam Malik tuh ngerasa, kok dibilang suka main air aja gitu ya, makanya jawabannya salah gitu. Nah, dari situ Imam Malik langsung pergi ke seorang ulama besar untuk memulai mencari ilmu. Bayangin, kalimat ayahnya itu menjadikan Imam Malik pergi ke seorang ulama untuk mencari ilmu. Dari sejak itulah Imam Malik mulazamah dengan ilmu. Masya Allah ya, dari umur 7 tahun hanya karena kalimat dari ayahnya, Imam Malik akhirnya termotivasi untuk pergi kepada seorang alim. Kemudian ini juga yang menarik ya, jadi ada lagi ketika itu dia juga punya kakak namanya Nadhr. Jadi Nadhr ini Imam Malik ini suka disebut dengan
oh adiknya Nader gitu ya, karena yang lebih terkenal tuh kakaknya ya, karena kakaknya juga apa namanya dalam segi keilmuan itu bagus gitu. Jadi yang paling terkenal tuh kakaknya. Makanya kalau ketemu sama Imam Malik itu orang-orang ngomong oh adiknya Nader ya gitu ya kayak gitu. Terus kemudian suatu saat Imam Malik itu bersungguh-sungguh ya dalam belajar, dalam mencari ilmu gitu ya, sampai kebalikannya. Sampai akhirnya orang-orang itu kalau ketemu sama Nader dibilangnya oh kakaknya Malik ya gitu. Jadi dibalik gitu ya karena Imam Malik sudah melampaui keilmuan kakaknya gitu ya. Jadi masya Allah tuh bagaimana dalam satu keluarga itu mereka itu berlomba-lomba tapi berlomba-lombanya itu dalam hal positif ya mencari ilmu. Karena jadi di sini siapa Syekh Insya Allah Syekh Tariq Suwaidan mengatakan bahwa laisa qadhiyatus sabaq bizaman walakin nasabaq bil himam. Jadi masalahnya tuh bukan di siapa yang lebih duluan lahir ya. Oh gitu, kamu memang lebih duluan lahir jadi wajarlah gitu ya jadi orang yang lebih ilmunya lebih banyak, tidak, tetapi apa namanya masalahnya tuh bukan di siapa yang lebih duluan lahir, akan tetapi pokoknya itu adalah siapa yang lebih banyak apa namanya himmah, lebih banyak keinginannya, lebih kuat juhudnya, lebih kuat apa namanya sungguh-sungguhnya dalam mencari ilmu gitu ya. Karena ada anak-anak yang masih kecil itu sudah melampaui ilmunya orang yang sudah besar. Kenapa? Karena mereka sangat bersungguh-sungguh di dalam mencari ilmu, ya. Maka di sini ya, kita bisa melihat bahwa fenomena saat ini ya, juga yang bisa kita lihat pada saat ini itu banyak keluarga ulama gitu ya, tapi tidak semuanya anak-anaknya menjadi ulama. Tapi ada juga orang-orang yang dilahirkan bukan di tengah-tengah keluarga ulama, tapi mampu menjadi para ulama-ulama besar. Makanya di sini juga kita perlu belajar bahwa masalahnya itu bukan di mana kita dilahirkan seperti saya bilang tadi, tapi ada sebab-sebab lain yang menjadikan Imam Malik menjadi imam besar. Salah satu sebab yang paling yang paling bermakna ya dalam kehidupan Imam Malik itu adalah bagaimana ibunya. Ya, tadi kan ayahnya nih sudah berperan. Sekarang bagaimana peran ibunya dalam menjadikan Imam Malik seorang seorang imam besar. Ternyata ibunya, siapa itu ibunya? Ibunya tuh namanya Aliyah. Aliyah bintu Syarik ibnu Abdurrahman ibnu Syarik ya. Jadi nama ibunya adalah Aliyah. Dia juga seorang Arabi. Ya, ibunya itu adalah seorang Arabi atau seorang yang berkebangsaan Arab ya. Jadi ibunya ini adalah ibu yang luar biasa ya, ibu yang akilah, ahsanut tarbiyah ya. Jadi ibunya ini adalah orang yang sangat memperhatikan bagaimana pendidikan anak-anaknya ya. Jadi kisahnya ini luar biasa yang bagaimana Imam Malik sampai meriwayatkan ya berbicara tentang ibunya. Jadi beliau mengatakan bahwa dulu, ya ini ceritanya Imam Malik nih. Jadi Imam Malik yang mengatakan dulu gitu ya, waktu aku masih kecil katanya, sekitar umurnya itu 10 atau 12 tahun. Ya nggak kecil sih ya, dibilangnya adalah waktu gulam gitu. Ketika dia masih kecil ya, masih umur 10 atau 12 tahun. Nah, Imam Malik dulu itu cita-citanya jadi apa yuk? Ada yang tahu nggak cita-citanya dulu waktu kecil Imam Malik itu mau jadi apa? Ada yang tahu nggak? Ini nggak bakalan nyangka kita ya.
kalau ini adalah cita-citanya Imam Malik waktu kecil. Jadi Imam Malik waktu kecil, waktu umurnya 10 atau 12 tahun, itu cita-citanya jadi penyanyi loh. Masya Allah ya, cita-citanya Imam Malik tuh jadi penyanyi. Karena Imam Malik itu suaranya bagus, ya suaranya bagus. Terus waktu itu memang di zaman itu, ya nggak zaman itu aja sih, sampai sekarang juga ya, kayaknya kalau jadi penyanyi itu uangnya banyak gitu kan ya, uangnya banyak, dapat manggung di mana-mana gitu kan ya, dapat uang banyak. Bayangin aja kita aja sekarang ya, misalkan HUT RI gitu, atau udah deh yang lain deh gitu kan ya, apa tuh, nikahan gitu ya, yang diundang itu kan biasanya orang-orang yang ya musik-musik gitu kan ya, itu bayarannya lumayan ya kan, apalagi udah artis-artis ibu kota, itu jutaan ya. Nah, itu kan banyak tuh duitnya. Nah, itu Imam Malik tuh udah sampai Imam Malik tuh udah bersiap-siap untuk menciptakan lagu. Ya, Masya Allah gitu kan. Tapi Masya Allah nih, apa yang dilakukan oleh ibunya ketika Imam Malik mengatakan bahwa dia ingin jadi penyanyi? Kalau kita dengar anak kita mau jadi penyanyi, kira-kira reaksi kita gimana? Aduh, reaksi kita tuh udah pasti error ya. Ya, jadi reaksinya itu udah error gitu, udah pasti gini, udah mukanya tuh udah nggak enak gitu ya, udah pasti ngomongnya juga, ngapain jadi penyanyi, nggak, pokoknya itu pekerjaannya bla 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 bla, pokoknya itu pasti kita udah kayaknya tuh dongkol dalam hati, kok bisa-bisanya ini anak gitu cita-citanya jadi penyanyi gitu kan ya. Apalagi kalau dilihat silsilah keluarganya Imam Malik tadi, semuanya jadi ulama lah, Imam Malik mau jadi penyanyi gitu kan. Tapi ibunya yang luar biasa ini ya mengatakan begini, wahai Malik gitu kan ya, kata ibunya, kalau kamu mau jadi penyanyi, jadi gini bilangnya tuh ya, kalau para penyanyi, kalau dia wajahnya kurang bagus gitu ya, kalau dia wajahnya tuh nggak enak dilihat gitu ya, itu udah pasti orang-orang nggak mau dengerin dia gitu. Jadi saat itu memang kalau orang yang penyanyi itu wajahnya tuh bagus gitu, wajahnya tuh keren lah gitu, eye catching gitu ya. Jadi kalau diliatin itu gitu nggak bosen-bosen gitu ya katanya. Tapi kalau orang yang wajahnya nggak bagus gitu kan, terus dia nyanyi sebagus apa nyanyiannya gitu, itu pasti nggak bakalan dilirik gitu kan ya, kata ibunya. Makanya kamu lebih baik pergi ke ahlu fikih gitu ya, pergilah mencari ahlu fikih. Kenapa? Karena kalau ahlu fikih itu gitu kan ya, kan saat itu memang di Madinah ya, Madinah itu kota Nabi yang banyak ulama, yang itu ke majelisnya para ulama tuh selalu padat gitu loh. Jadi kalau udah jadi ulama gitu ya, mau dia wajahnya nggak eye-catching juga gitu kan ya, dia itu dipadetin terus sama orang gitu kan. Ibunya nggak ngomong, kamu kan kamu tuh nggak cocok gitu, enggak ya. Karena kalau kita lihat nih nanti ya, saya akan bahas bagaimana Imam Malik. Imam Malik itu sebenarnya wajahnya tuh ganteng banget. Jadi kalau ibunya bilang mau ya wajar ya gitu ya, mau jadi penyanyi juga. Imam Malik tuh ganteng banget. Jadi Imam Malik tuh diriwayatkan Imam Malik tuh wajahnya tuh ganteng, putih, rambutnya itu pirang. Dan saat itu gitu ya, itu tuh jarang banget ditemukan di kalangan Arab saat itu. Jadi kalau udah ngelihat Imam Malik itu udah deh gitu ya. Mungkin kalau kita yang belajar sama Imam Malik nggak konsen nanti. Ya jadi itu wajahnya tuh keren banget lah Imam Malik tuh. Tapi Masya Allah, begitu ibunya mengatakan seperti itu, Imam Malik tuh nggak protes. Terus malah Imam Malik kemudian apa yang ibunya nggak cuma ngomong kayak gitu, tapi kata Imam Malik, dan hal yang paling menakjubkan yang aku lihat dari ibuku gitu ya, dia masuk ke dalam rumah, terus kemudian dia bawakan aku baju. Jadi setelah ngomong seperti itu, ibunya tuh bawa baju, ambil baju gitu ya, ambil baju yang bajunya tuh baju bagus lah, bajunya para ulama deh gitu ya, bajunya para ulama, baju bagus, baju baru. Terus kemudian dia pakaikan baju itu untukku, dan dia, jadi kan para ulama tuh kalau orang Arab Saudi itu ada imamah ya, yang apa namanya,
itu kayak kita mah kopiah gitu ya. Kalau itu sorban yang dililitkan gitu ya. Jadi ibunya tuh nggak cuman ngomong, nggak cuman ngomong yang seperti tadi, tapi ibunya itu ada actionnya. Apa actionnya? Dia ambilkan baju terbaik, terus kemudian dia pakaikan itu baju kepada Imam Malik, dia dandanin Imam Malik seperti layaknya para ulama. Lalu kata ibunya, pergilah mencari ahlu ilmi, pergilah kepada Robi'ah. Jadi di situ ada seorang ulama besar namanya Robi'ah. Nah, Robi'ah itu terkenal dengan dia itu adalah ahlu fikih, dia itu adalah kibarul ulama yang udah tinggi tingkatannya di Madinah saat itu. Tapi apalagi yang dikatakan oleh ibunya, pergilah kepada Robi'ah dan pelajarilah darinya adab sebelum ilmunya. Nah, ini juga kadang-kadang yang menjadi kita lupa nih sebagai orang tua. Ya, anak-anak itu kita suruh anak-anak kita untuk belajar. Cari ilmu. Lupa. Sebenarnya ada yang harus dilakukan dulu gitu. Apa? Yaitu belajar adabnya. Nah, kalau dilihat ternyata Robi'ah ya, ini selain terkenal dengan ilmunya yang luar biasa, beliau juga terkenal dengan adabnya yang Masya Allah gitu ya. Jadi memang ulama dan memang beradab gitu ya. Jadi makanya ibunya mengatakan pergilah kepada Robi'ah dan pelajarilah adab sebelum ilmunya. Dan apa yang dilakukan Imam Malik saat itu, benar-benar beliau tersugesti, benar-benar semangat gitu ya. Akhirnya dia pergi kepada Robi'ah untuk belajar apa? Belajar adabnya. Nanti kita tahu gimana caranya Imam Malik itu mulazamah dengan ilmu, ya. Nah, ini menjadi catatan bagi kita, ya, terutama kita nih yang sudah menjadi orang tua atau yang akan menjadi orang tua, ya. Jadi seorang ibu gitu ya, atau seorang orang tua gitu, itu juga ada yang harus dilakukan, yaitu mensupport anak-anaknya, mengajarkan anak-anaknya adab, dan juga disupport untuk beradab dengan guru. Ya, belajar adab dari gurunya. Bagaimana sih guru itu menyampaikan ilmu, bagaimana, makanya ini juga berat sebenarnya jadi guru. Ya, selama ini mungkin kita belajar tentang adabnya murid kepada guru ya. Tapi ternyata itu ada juga adabnya guru gitu. Karena apa? Karena guru itu nanti akan dilihat oleh para muridnya seperti Robi'ah. Robi'ah ini juga termasuk orang yang merubah kehidupan Imam Malik ya. Bagaimana nanti Imam Malik juga terkenal adabnya yang luar biasa. Nah, kemudian setelah kita tahu tentang siapa ya, bagaimana beliau tumbuh di dalam sebuah keluarga yang luar biasa, ayah dan ibunya menjadi orang-orang yang mensupport beliau gitu ya, maka mulailah Imam Malik mencari ilmu. Nih, mulai Imam Malik mencari ilmu ya. Jadi Imam Malik itu Masya Allah memang luar biasa. Alhamdulillah beliau itu memang dilahirkan di sebuah kota di Madinah, yang Madinah itu dipenuhi oleh ilmu. Ya, dipenuhi oleh ilmu. Kenapa? Karena banyaknya masjid-masjid yang di Madinah dan banyaknya ulama-ulama di Madinah, dan di masjid-masjid itulah tumbuh halakoh-halakoh ilmu, majelis-majelis ilmu yang diasuh oleh ulama-ulama besar. Ini juga menjadi renungan buat kita semuanya ya. Jadi kalau kita tumbuh di tengah-tengah komunitas atau kita tumbuh di tengah-tengah keluarga yang di situ banyak ilmunya, maka kita itu jangan sampai seperti ayam mati di lumbung padi ya. Banyak ilmu yang ada di sekitar kita, tapi kita tidak sama sekali menyerap ilmu yang ada gitu ya. Kenapa? Karena mungkin banyak sekali hal-hal yang menghalangi kita untuk mencari ilmu. Nah, terus kemudian juga masjid itu menjadi pusat ya, pusat ilmu saat itu gitu. Bagaimana masjid dimakmurkan menjadi pusat-pusat peradaban gitu ya. Kalau kita sekarang Masya Allah masjid itu dibukanya untuk sholat doang ya, tapi di beberapa masjid di Indonesia mungkin itu sudah mulai ada gerakan-gerakan dari masjid ya, seperti itu.
Terus kemudian di situ ya, jadi beliau itu apa namanya, beliau itu gurunya diriwayatkan ya, beliau itu gurunya sampai 900 guru. 900 itu gimana beliau belajarnya ya gitu. Tentu ini bukan cuman belajar mulazamah terus-terusan, bukan, tapi kadang-kadang beliau meriwayatkan ada satu hadis dari si A gitu. Nah, tetap beliau menjadikan itu adalah gurunya gitu ya. Jadi walaupun kita belajar sama guru A cuman sehari gitu, tapi beliau telah mengajarkan batasta gitu, tetap kita itu beliau namanya adalah guru kita walaupun singkat gitu ya. Nah, Imam Malik juga seperti itu. Kemudian beliau ini punya guru namanya Hurmuz ya. Jadi saking beliau menghormati guru dan menghormati ahlu ilmu dan juga ilmu gitu ya, beliau rela berdiri lama-lama di depan rumahnya. Jadi itu nggak berani untuk sekedar mengetuk pintu. Ya, kenapa? Karena khawatir akan mengganggu gurunya. Berdiri dia di depan lama gitu, berjam-jam, sampai kemudian kayaknya kan orang kan gitu ya, kita juga kalau ada orang berdiri di depan rumah kita walaupun dia nggak ngetuk kan pasti ngerasa ya kok kayak ada orang gitu di luar gitu kan ya. Nah, syekhnya tuh mengatakan kepada pembantunya, siapa di depan pintu gitu, man bil bab katanya, siapa di depan pintu itu, siapa lagi katanya. Nah, jadi si pembantunya tuh sudah hafal siapa lagi orang yang suka berdiri di depan pintu itu kalau bukan Imam Malik. Kata pembantunya, siapa lagi gitu kalau bukan Malik katanya gitu ya. Terus kemudian akhirnya apa, si guru tadi mengatakan, Hurmuz ya, syekhnya tadi mengatakan apa, adaihi, suruh dia masuk gitu ya. Karena apa? Fadzalika alimun nas. Karena orang yang berdiri di depan pintu itu adalah alimun nas ya. Masya Allah ya, langsung dapat laqab alimun nas ya. Orang yang mengajarkan, orang alim ya, yang mengajarkan kepada manusia. Gurunya tuh juga sangat apa. Jadi kalau kita kan ya si ini lagi gitu, dia itu suka gangguin gitu kan ya. Datang lagi ke rumah gitu. Padahal bisa jadi loh ya gitu ya itu yang akan mengangkat derajat guru gitu. Bahkan akhirnya beliau mengatakan fadzalika alimun nas gitu, suruh dia masuk katanya gitu ya. Kemudian beliau ini belajar kepada syekhnya ini selama 7 tahun. Jadi diriwayatkan bahwa beliau belajar selama 7 tahun ini ya, setiap hari itu beliau berdiri di depan pintunya itu sampai beliau tuh bawa kapas ya kalau nggak salah ya. Jadi beliau tuh membawa kapas ya, kayak mungkin jadi kapas-kapas gitu, kayak wall gitu ya. Katanya kenapa aku membawa ini, karena kadang-kadang aku kan duduk di atas batu. Jadi di depan rumahnya syekhnya tadi itu ada batu kan. Jadi dia duduk di atas batu itu. Kalau lagi dingin banget itu kan batunya kan juga ikut dinginnya. Nah, biar dia menahan dinginnya dari duduknya itu, dia lapisin dengan kapas-kapas dengan yang wall yang dia bawa itu gitu, biar nggak kedinginan. Luar biasa ya. Dingin, panas itu dilalui sama Imam Malik. Ada satu lagi imam yang jadi gurunya yang juga luar biasa, yaitu Nafi' Maula Ibnu Umar. Nafi' Maula Ibnu Umar itu adalah dulu pembantunya Ibnu Umar. Ya, Abdullah bin Umar. Ya, Abdullah bin Umar. Siapa Abdullah bin Umar? Semuanya tahu kita. Abdullah bin Umar ya adalah anaknya Umar bin Khattab, yang juga terkenal nggak cuman keilmuannya Ibnu Umar ya, akan tetapi bagaimana Ibnu Umar itu adalah seorang sahabat yang sangat baik mengikuti Rasulullah gitu ya. Nah, itu nanti kapan-kapan kita bahas tentang Ibnu Umar ya, insya Allah. Jadi Nafi ya, atau pembantunya Ibnu Umar ini juga masih hidup di saat di zamannya Imam Malik, dan ternyata menjadi gurunya. Apa yang dilakukan oleh Imam Malik ketika belajar kepada Imam Nafi' Maula Ibnu Umar ini? Beliau ya
beliau itu datang ke rumahnya Ibnu Umar itu pada saat zuhur. Masya Allah. Maksudnya itu saat panas. Bayangin ya di apa namanya waktu di padang pasir lah gitu ya, namanya Madinah kan panas ya kan. Terus kemudian apa namanya waktu saat zuhur panas-panas gitu, Imam Malik itu datang kepada Imam Nafi Maula Ibnu Umar tadi ya, keluar rumahnya gitu kan. Terus kemudian kalau nggak diketuk juga pintunya, diam aja. Nanti kalau Imam Nafi itu keluar dari rumahnya, dia ngikutin. Setelah dia ikutin sampai ke masjid, nanti Imam Malik berwudu gitu, yang ambil wudu gitu kan. Terus kemudian datang lagi ke Imam Nafi. Ini apa namanya dilakukan oleh Imam Malik karena Imam Nafi ini muridnya tuh banyak banget. Muridnya banyak banget dan orangnya itu gede-gede. Imam Malik kan masih kecil tuh. Jadi nggak bisa tuh Imam Malik kalau mau nanya sesuatu di majelisnya Imam Nafi itu agak susah. Makanya dia cari-cari celah gimana biar saya bisa bertanya sama Imam Nafi. Itu dia apa akhirnya cari taktik. Taktiknya tuh kayak gitu. Tungguin dia di rumahnya. Imam Nafi keluar ke masjid, dia ikutin ke masjid. Setelah itu kan belum ada tuh murid-muridnya belum datang. Dia ambil wudhu, dia apa namanya membersamai Imam Nafi dan dan bertanya kaifat apa namanya gimana Ibnu Umar kalau ada permasalahan fikih begini gimana pendapatnya gitu. Jadi nanya dan terus dicatat gitu. Pokoknya dia cari cara gimana nggak ketemu sama murid-murid yang lainnya karena murid yang lain tuh gede-gede banget, dia nggak bisa gitu buat nanya tuh nggak bisa. Kalau kita kan ya, apalagi kita nih ya yang dulu pernah sekolah di Kairo ya, orang Mesir tuh gede-gede banget ya kan, kalau kita mau nanya tuh suara kita aja nggak nyampe gitu ya. Itu kadang-kadang itu kita yang udah kita ya lemah ya jadi ya udahlah nggak usah nanya gitu, nggak dengar gitu kan kayak gitu. Kalau kita mungkin kayak gitu ya. Nah, itu jadi Imam Nafi tadi ya, gurunya salah satunya. Terus kemudian apa namanya? Begitu bagaimana mulazamahnya Imam Malik bersama ilmu. Sekarang saya mau bahas sedikit tentang syahsiatul Imam Malik ya, bagaimana fisiknya Imam Malik. Jadi Imam Malik itu seperti yang saya ceritakan tadi, bahwa dia itu ahsanun nas wajhan. Jadi diriwayatkan bahwa Imam Malik itu adalah seorang imam yang ganteng gitu ya, ganteng, terus dia itu putih ya, terus kemudian dia itu ganteng putih, rambutnya pirang gitu ya, terus kemudian beliau itu adalah orang yang sangat memperhatikan penampilan ya, sangat memperhatikan penampilan. Karena apa? Karena itu bukti cinta beliau kepada ilmu ya, sampai sempat nih. Jadi murid-muridnya Imam Malik itu datang. Kalau murid-muridnya datang ke rumahnya, itu Imam Malik itu akan nanya, kalian mau ngapain ke sini? Nanti kalau muridnya nanya, kami mau belajar fikih. Ya udah, kalau dia mau belajar fikih, Imam Malik langsung keluar dari rumahnya. Tapi kalau mereka mengatakan kami mau belajar hadis, maka apa yang dilakukan oleh Imam Malik? Imam Malik mengatakan kepada para muridnya, tunggu kalian di sini. Disuruh nunggu, terus kemudian Imam Malik tuh ke dalam rumah mandi ya, irtasalah, jadi mandi kayak mandi besar gitu. Jadi semuanya dia bersihkan, pakai pakaian yang terbaik, pakai wewangian, keluar kepada murid-muridnya dan baru meriwayatkan hadis. Kenapa kayak gitu? Karena beliau sangat menghormati tentang apa namanya ketika sedang meriwayatkan hadis. Karena apa kata beliau? Karena yang saya akan sampaikan ini adalah perkataan orang yang mulia ya, jadi luar biasa gitu. Nah, kita ini juga buat kita juga ya, kalau kita lagi menuntut ilmu, usahakan ya itu memang berpenampilan yang terbaik lah gitu ya. Jangan apa namanya kadang-kadang ini kita apalagi sekarang ya gitu virtual pakai daster lah gitu, pakai baju-baju yang udah bau dapur lah gitu ya kan. Pokoknya apa aja yang ada disamber gitu ya. Nah, itu bisa jadi kenapa ada ilmu-ilmu yang nggak masuk ya, karena kita kurang menghormati ilmu. Kemudian Imam Malik itu punya cincin. Jadi cincinnya itu
mungkin kayak batu akik gitu ya, tapi dia terbuat dari fiddah, terbuat dari apa namanya, perak gitu ya. Terus diukir di apa namanya, di cincinnya itu kalimat hasbiyallah wa ni'mal wakil. Kemudian apa namanya, Imam Malik itu juga suka selain memperhatikan penampilan, itu Imam Malik juga memperhatikan makanan. Jadi Imam Malik itu adalah salah satu imam yang sangat memperhatikan makanan baik untuk dia ataupun untuk keluarganya. Jadi makanannya itu selalu makan laham atau selalu makan dengan daging. Imam Malik tuh selalu makan dengan daging ya. Terus kemudian juga beliau tuh suka buah-buahan. Diriwayatkan bahwa buah-buahan yang paling disukai oleh Imam Malik itu adalah pisang. Masya Allah ya, Imam Malik udah suka pisang. Kita suka pisang nggak? Ya, kita mau iktidaan gitu ya. Jadi suka pisang katanya. Suka pisang, Imam Malik itu suka buah-buahan dan suka laham. Jadi terus salah satu kebiasaannya Imam Malik itu adalah suka manggil murid-muridnya ke rumahnya. Jadi sepekan sekali gitu ada saat dia memanggil murid-muridnya ke rumahnya untuk makan bersama. Masya Allah ya, ini sama seperti Imam Abu Hanifah. Jadi Imam Abu Hanifah itu juga suka manggil murid-muridnya di hari Jumat gitu untuk makan-makan bersama beliau. Ya, Masya Allah ini juga salah satu adab seorang ulama gitu ya. Masya Allah ulama aja segitunya ya gitu. Kadang saya itu mendengarkan, membaca kisahnya, mendengarkan kisahnya Imam Malik tuh udah, ya Allah jauhnya kita ini dari Imam Malik gitu ya. Terus kemudian rumahnya Imam Malik itu bersih banget. Ya, jangan dikira rumahnya imam besar gitu kan yang nggak sempat, nggak ada waktu gitu buat bersih-bersih rumahnya. Ternyata rumahnya itu bersih banget, rumahnya Imam Malik. Tertata rapi, bersih, wangi, dan apa namanya, di depan rumahnya tuh tertulis la haula wala quwata illa billah, apa namanya, Masya Allah. Di depan rumahnya itu tertulis Masya Allah gitu ya. Karena apa kata Imam Malik mengatakan kan di dalam Al-Quran itu kan ada di surah apa Al-Kahfi ya, walau la dakhalta jannataka qulta Masya Allah la haula wala quwata illa billah gitu ya. Bukankah kata Imam Malik, bukankah jannatul ard ya, bukankah surga yang ada di bumi itu adalah rumah katanya. Jadi ya berarti ciptakanlah surga itu di dalam rumah. Artinya kalau surga itu kan nyaman tempatnya ya. Jadi makanya menciptakan rumah yang nyaman gitu ya. Selain dari perilaku orang di dalamnya, juga penataan-penataan yang ada di dalamnya. Luar biasa lah pokoknya Imam Malik nih. Apa ya, ulama yang kalau kita bilang tuh kekinian sebenarnya ya nggak sih, kekinian banget gitu loh, nggak yang ulama kan zuhud ya, harusnya ulama tuh zuhud ya gitu. Nah ini juga ada sampai yang mengomentari Imam Malik, kok bisa sih ulama besar hidupnya kayak gitu makannya dengan ini semua apa ya, seringnya makannya itu dengan daging gitu kan, terus buah-buahan gitu ya, terus rumahnya kayak gitu kan ya, terus pakaiannya Imam Malik itu sampai seharga 500 dinar. Berapa ya? itu pakaiannya Imam Malik tuh, tapi ya beliau memakai pakaian itu tuh untuk mengatakan bahwa saya tuh suka untuk memperlihatkan nikmat yang Allah berikan kepada kita, apalagi seorang ahlu ilmu. Jadi ahlu ilmu tuh harus dia harus memperlihatkan haibah, memperlihatkan wibawanya dengan salah satunya dengan pakaian yang terbaik yang harus dia miliki. Bahkan kalau disejajarkan ya, misalkan ya ada Imam Malik, terus ada khalifah datang gitu ya, mereka duduk bareng-bareng, itu wibawanya khalifah udah langsung redup. Ya, redup gitu. Jadi kalau udah ada khalifah dijejerin sama Imam Malik, itu khalifah nggak ada apa-apanya. Ya, udah ke Imam Malik tadi kan ya, dia pakaiannya juga pakaian terbaik, terus habis itu wajahnya ganteng gitu ya, putih gitu. Ada ilmunya lagi gitu kan ya. Jadi itu udah khalifah sama Imam Malik kalah banget gitu ya. Masya Allah gitu. Semoga anak-anak kita ya semuanya seperti Imam Malik nih gitu. Yang punya anak laki-laki, saya laki-laki semuanya. Saya juga menjadi akhirnya tertantang ya. Ya Allah gitu. Masya Allah ya, Imam Malik itu luar biasa gitu. Terus kemudian
Nah, bagaimana Imam Malik bagaimana komentar atau bagaimana kedudukan Imam Malik bersama imam-imam yang lain? Seperti saya ungkapkan sebelumnya bahwa di Madinah saat itu kan masih banyak ulama besar ya, dan Imam Malik itu ternyata gitu ya, kedudukannya itu juga kedudukannya luar biasa di antara ulama-ulama yang lain. Terbukti guru-gurunya Imam Malik itu juga plus muridnya Imam Malik. Jadi gurunya Imam Malik tuh saat itu Imam Malik juga pernah berguru kepada seorang ulama ya, siapa ya, Qadhi al-Madinah saat itu ya. Nah, ada namanya Imam Az-Zuhri. Imam Az-Zuhri itu juga syekhnya Imam Malik gitu. Tapi ketika Imam Malik mengadakan majelis, dia datang. Untuk apa? Untuk mendengarkan ilmu dari Imam Malik. Terus ada namanya Yahya ibnu Sa'id al-Ansari. Beliau ketika itu adalah seorang qadhi di Madinah yang termasuk ulama besar juga. Tapi ketika Imam Malik mengadakan majelis ilmu, beliau juga datang untuk menjadi guru dari Imam Malik. Kemudian ada Sufyan bin Uyainah. Padahal Imam Malik juga belajar kepada Sufyan bin Uyainah, tapi ketika Imam Malik mengadakan majelis, beliau juga ikut ke majelisnya Imam Malik. Jadi bagaimana tuh? Kita juga harus kayak gitu ya. Kalau kita juga sebagai guru harus mengakui keilmuan murid kita. Kalau ada murid kita yang ilmunya lebih nih daripada kita, ya nggak apa-apa. Itu tidak akan menghancurkan wibawa kita kok ketika kita ikut mendengarkan ilmu dari dia. Ya, seperti itu. Itulah Masya Allah tawaduknya para ulama itu. Ya, terus kemudian ini sedikit lagi Insya Allah tentang bagaimana kehidupan keluarga Imam Malik. Jadi Imam Malik itu punya anak 3 laki-laki, 1 perempuan. Yang laki-laki itu bernama Yahya, Muhammad sama Hamad, yang anaknya perempuan itu bernama Fatimah. Nah, anaknya yang mengikuti jejaknya Imam Malik yaitu Fatimah, anaknya yang perempuan. Anak yang perempuan ini hafal Muwatta. Jadi karya fenomenalnya dari Imam Malik itu kan Al-Muwatta ya. Kitab Muwatta. Jadi hafal Muwatta itu udah di luar kepala bener-bener. Ya, sampai jadi Fatimah itu ada kebiasaan uniknya Fatimah ketika ayahnya sedang mengadakan majelis ilmu gitu, dia suka berdiri di dekat pintu. Nah, kalau ada muridnya baca Muwatta dan salah, itu Fatimah itu suka ketuk-ketuk pintunya, tok-tok-tok gitu. Nah, Imam Malik aja nggak ngeh kalau itu tuh salah. Anaknya yang ngeh kalau itu salah gitu. Jadi anaknya ini lebih menguasai Muwatta gitu ya. Maksudnya itu dari ayahnya gitu, luar biasa. Tapi ada juga anaknya yang laki-laki, tapi sama Syekh Thariq Suwaidan itu tidak disebutkan namanya siapa, dan juga tidak disebutkan juga gitu dalam periwayatan tuh yang mana gitu, anaknya yang mana. Ini jauh sekali kehidupannya dari kehidupan ilmu. Dia itu lebih suka berburu anaknya gitu ya, lebih suka berburu, nggak suka dengan majelis ilmu tuh, nggak suka gitu ya. Tapi apa kata Imam Malik, ya inilah anak-anak saya gitu ya. Jadi al-ilmu innamal adabullah. Jadi adab itu memang dari Allah. Artinya ya kita sudah berusaha mengajarkan adab. Jika misalkan ternyata di kemudian hari ada anak yang seperti tidak seperti yang kita inginkan gitu ya. Ya itu memang udah dari Allah seperti itu gitu. Tapi kata Imam Malik ya begitulah gitu ya. Ini anak saya dan ini juga anak saya, semuanya anak saya. Jadi beliau tuh tetap menganggap ya itu adalah anak-anaknya gitu. Terlepas bagaimana anaknya ada yang tidak mengikuti jejak beliau, ada yang mengikuti jejak beliau gitu, semuanya beliau rangkul. Ya begitulah gitu ya. Dalam satu keluarga aja bisa aja ada yang beda kan, seperti itu ya. Apalagi dalam satu masyarakat, apalagi dalam satu negara gitu. Itu perbedaan itu sebuah keniscayaan. Sampai insya Allah kita sampai kepada nanti Imam Malik itu hidupnya cukup panjang sampai 92 tahun ya, luar biasa.
92 tahun itu adalah kehidupan yang panjang dan penuh keberkahan ya. Jadi Imam Malik wafat di usia 92 tahun, tetapi bagaimana di umur yang 92 tahun itu gitu ya, beliau habiskan masa anak-anaknya dalam ketaatan kepada Allah, masa remajanya apalagi gitu ya, dan ketika masa tuanya banyak sekali meriwayatkan hadis dan ilmu-ilmu ya. Jadi apa kita belajar dari seorang Imam Malik ya, bahwa semua itu pasti bisa kita raih gitu ya, asalkan di situ memang ada mujahadah, ada sebuah usaha gitu ya, ada sebuah himmah atau keinginan yang luar biasa sekali gitu. Dan kita juga belajar dari Imam Malik bahwa menjadi dari keluarga Imam Malik, orang tuanya Imam Malik, bagaimana menjadikan anak-anak kita menjadi anak-anak yang penuh berkah gitu ya. Nah, juga jangan lupa kita doakan gitu. Anak-anak kita ini bisa jadi anak kita secara biologis dan ideologis ya. Ada anak ideologis, itu murid-murid kita. Itu jangan lupa juga kita untuk doakan semoga mereka adalah orang-orang yang penuh dengan keberkahan. Karena jika mereka juga penuh keberkahan, itu menjadi amal jariah, ladang jariah kita yang telah mengajarkan untuk mereka. Begitu juga anak biologis kita, apalagi anak biologis kita. Anak biologis kita juga jangan pernah bosan untuk mendoakan dan juga mengajarkan keteladanan ya. Insya Allah itu tentang biografi. Sebenarnya kalau kita mau membedah lebih dalam lagi gitu ya, banyak banget tentang Imam Malik, itu luar biasa gitu. Tapi saya singkat aja, udah sejam lebih ya. Luar biasa. Semoga pertemuan ini menjadi pertemuan perdana kita untuk kemudian kita bersemangat untuk menggali kehidupan para ulama. Insya Allah semoga ada manfaat yang bisa diambil dari kajian kita pagi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Yang benar hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya pamit undur diri. Terima kasih dan saya kembalikan kepada MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah ya, ilmu yang kita dapatkan hari ini sangat bermanfaat insya Allah. Jazakillah khair kepada Ustazah Oji. Selanjutnya kita buka sesi pertanyaan. Bagi yang ingin bertanya, dipersilahkan di-unmute mikrofonnya. Ada yang ingin bertanya? Bisa pakai chat juga bisa, boleh Mbak, kalau ini. Silakan kalau ada yang mau bertanya boleh pakai chat ya. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Izin bertanya. Ustazah, kalau misalnya mau izin bertanya ya Ustazah ya. Kalau misalnya Imam Malik itu kan di awal kan tadi dijelaskan ya, beliau itu kan mempelajari adab dulu ya, setelah baru ilmu. Nah, setelah itu yang beliau pelajari itu apa dulu gitu ya, maksudnya kan ilmu beliau kan sangat luas gitu. Itu apakah beliau menguasai Al-Quran terlebih dahulu baru hadis, atau biasanya langsung spesifik gitu ke ilmu yang ingin ditekuni secara mendalam gitu Ustazah? Terima kasih Ustazah. Ya, baik. Terima kasih Mbak Naila ya atas pertanyaannya. Jadi memang yang pertama kali dilakukan oleh Imam Malik itu adalah ininya ya, tentang adabnya dulu para ulama ya. Terus kemudian kalau kita lihat dari silsilah hampir semua guru-gurunya
ya, itu yang pertama Imam Malik lakukan kayak misalkan di guru-guru di awalnya itu adalah para perawi hadis. Jadi beliau menghafalkan, pertama ya menghafal, dia Al-Quran dulu tuh, Al-Quran, hadis, baru kemudian fikih. Jadi karena yang kayak tadi ya, siapa itu yang pas di Imam Nafi ya, Imam Nafi yang pembantunya Ibnu Umar waktu itu ya. Jadi ayahnya mensupport tuh dengan apa yang dilakukan oleh Imam Malik. Jadi kan waktu itu Imam Malik tuh kan datang ke rumahnya Imam Nafi itu di waktu-waktu yang sangat panas banget ya, sampai saudaranya Imam Malik itu kan ngomong ke ayahnya tuh kayak mungkin kalau bahasa kita tuh gini, ya coba deh lihat Malik itu gitu ya. Maksudnya tuh dia tuh kok segitunya gitu ya, panas-panas gitu datang ke rumahnya Nafi gitu. Dan itu tuh tiap hari dia lakukan seperti itu gitu. Lalu apa kata ayahnya? Ngomong ke Imam Malik, nggak apa-apa nak, lakukan aja gitu, karena sesungguhnya Nafi itu adalah karena sesungguhnya Nafi itu adalah orang yang hafal hadisnya Rasulullah gitu. Jadi memang yang paling banyak beliau pelajari dulu itu adalah hadis-hadis ya. Jadi hadis-hadis itu terus kemudian baru fikih. Karena memang juga hadis-hadis itu kenapa juga hadis-hadis ya, karena di Madinah itu adalah itu kan tempatnya hadis ya. Makanya nanti kalau kita belajar fikih nanti ada namanya madrasatul hadis sama madrasatul ra'yi. Nah, madrasatul hadis itu dipimpin oleh Imam Malik, karena Imam Malik itu beliau berada di Madinah. Jadi beliau itu adalah orang yang sangat familiar dan sangat hafal hadis-hadis gitu. Jadi hadis dulu dia pelajari, beliau hadis dulu pelajari. Sampai dia betul-betul menguasai hadis itu, kemudian kepada fikih. Karena dari silsilah guru-gurunya juga setelah hadis itu banyak sekali beliau belajar menimba ilmu fikih. Bahkan ketika beliau belajar hadis pun kepada Imam Nafi tadi, itu kan beliau nanya, ini ada masalah fikih nih, ada masalah nih gitu. Jadi kalau orang-orang dulu itu mengatakan fikih itu masalah, gitu kan? Ada masalah nih, berarti itu ranahnya adalah fikih. Ada sebuah masalah nih gitu. Kalau Ibnu Umar pendapatnya gimana kalau ada masalah kayak gini gitu. Jadi kayak gitu. Makanya Imam Malik itu dia sangat mendalami yang namanya hadis dulu gitu ya. Hadisnya udah bagus, sudah banyak yang beliau dapatkan gitu kan, baru kemudian dia masuk ke permasalahan fikih gitu, seperti itu. Dan fikihnya Imam Malik itu kan memang berdasarkan dengan hadis-hadis yang sahih ya. Jadi terus juga kemudian makanya dan salah satu istimbat atau salah satu cara Imam Malik dalam mengambil sebuah hukum itu kan gini ya. Jadi kan para ulama fikih itu kan ada dalil-dalil yang dia itu dalil muttafaq atau dalil yang dia itu sudah disepakati oleh semua para ulama, yaitu Al-Qur'an, hadis gitu ya, ijma gitu, kias gitu kan, itu kan disepakati. Ada dalil-dalil yang dia itu mukhtalaf, yang berbeda antara imam-imam mazhab 4 itu gitu. Nah, Imam Malik itu salah satunya yang yang sangat perhatian dengan hadis dan amalu ahlu Madinah. Salah satu cara mengistimbat fikihnya itu adalah bagaimana orang-orang Madinah ketika itu melakukan transaksi fikih baik dalam ibadah ataupun muamalah, karena saat itu di zamannya Imam Malik gitu ya masih orisinil, maksudnya tuh hadis-hadisnya tuh masih banyak yang hafal hadis, masih banyak ulama yang hafal hadis. Nanti berbeda dengan Imam Abu Hanifah nanti gitu ya. Jadi itu ya insya Allah Mbak. Jadi setelah adabnya beliau kalau Al-Quran sepertinya kalau Imam Malik memang tidak terlalu diinikan ya untuk Al-Qurannya, tapi lebih kepada hadis. Terus kemudian baru fikih gitu. Tapi memang itu ya kullun muyassar lima khuliqallahu lahu. Jadi semua orang itu akan dimudahkan oleh Allah sesuai dengan
misi apa orang itu diciptakan oleh Allah. Ya, tinggal kita mencari nih, Allah tuh pengennya apa sih kita ini, dari kita ini maunya apa gitu. Itu insya Allah Mbak Naila. Baik, syukron Ustazah. Kalau yang madhabnya Maliki ini sekarang yang yang memakai madhab ini di negara-negara mana ya biasanya Ustazah? Oh iya, mazhabnya Imam Malik itu dia sekarang berkembangnya di daerah-daerah Maghrib. Maghrib itu mana sih? Daerah seperti Maroko ya. Terus kemudian apa namanya? Kalau di Saudi sendiri sih sekarang kan lebih ke Hambali ya untuk yang di itu ya Saudinya. Jadi lebih ke daerah-daerah itu Mbak, ke daerah-daerah Maghrib sana Imam Malik itu. Gitu. Itu insyaallah. Baik, Ustazah, syukron. Yang lain mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan. Ini ada pertanyaan dari chat Ustazah. Nama kitab yang dihafal oleh Putri Imam Malik apa kata? Ini dari Mbak Asti Cahyaningrum. Oh iya, itu sudah dijawab ya sama Mbak Naila, benar itu. Muwatta Imam Malik. Jadi kitab Muwatta ini ya karya fenomenal dari Imam Malik. Itu kumpulan hadis, sebenarnya adalah kumpulan hadis, tapi kumpulan hadis yang sahih dari berapa ratus hadis ya Imam Malik itu. Dari ribuan hadis yang dihafal oleh Imam Malik itu diringkas sampai maksudnya tuh dicari yang lebih ini nih, yang lebih apa namanya, yang lebih urgent gitu. Nah, di zamannya Imam Malik, sebelum zamannya Imam Bukhari ya. Jadi sebelum zamannya Imam Bukhari, itu kitab Muwatta'nya Imam Malik itu adalah kitab paling sahih setelah Al-Qur'an. Sebelum Bukhari ya, sebelum Bukhari nih. Nah, nanti pas masa Imam Bukhari membuat apa namanya? Sahih Bukhari, nah itu yang diakui sampai sekarang itu adalah kitab sahihnya Imam Bukhari. Jadi kitab sahihnya Imam Bukhari adalah kitab yang paling sahih setelah Al-Qur'an lah gitu. Bahasanya seperti itu. Tapi dulu ketika di zamannya belum Imam Bukhari, itu yang paling sahih itu adalah kitab Muwatta'nya Imam Malik. Itu insyaallah. Ada lagi? Ada lagi Ustazah. Sebentar saya bacakan yang dari chat ini dari Mbak Widi. Assalamualaikum Ustazah, mengenai adab, seperti apa batasannya? Karena alhamdulillah saya punya anak-anak yang aktif, nggak mau diem gitu Ustazah, jadi rada nggak enak kalau lagi ada pengajian di rumah orang bawa anak-anak. Terus anak-anak nggak mau diem, jadi nggak enak sama yang lain. Atau mungkin Ustazah punya tips dan triknya untuk membuat anak-anak anteng? Pertanyaannya Ustazah. Alhamdulillah Mbak dinikmati karena anak-anaknya aktif. Coba anak-anaknya diem semua, Mbak juga pasti bingung. Aduh, anak-anak saya diem aja gitu ya kan. Jadi kita tuh gitu ya. Anak-anak aktif juga kita bingung, anak-anak diem juga bingung. Terus anak-anak tuh suruh ngapain gitu. Ya, kebetulan saya nih bawa anak. Saya ngisi pengajian kemana-mana, pokoknya itu sudah sepaket. Kalau saya pergi berarti anak-anak juga ikut pergi. Anak saya ada 3 laki-laki semuanya. Ya gini, apa namanya, dan bahkan yang dulu sebelum masa pandemi gitu ya, orang-orang yang belajar sama saya itu saya ya nggak apa-apa, sudah bawa anak nggak apa-apa, silahkan bawa anak gitu ya, anak yang mau dibawa semua juga nggak apa-apa, kita berdoa banyak-banyak ya ibu-ibu gitu. Jadi kalau anaknya udah wah ribut nih gitu kan, ibu-ibu ada yang nggak konsen segala macam sama ributnya anak-anak gitu, kita tuh suka ya udah kita tenang dulu ya, kita berdoa dulu ya ibu-ibu, ya Allah semoga anak-anak ini gitu ya nanti mereka adalah orang-orang ahlu ilmu ya, mereka jadi gitu. Bahkan kalau dalam majelis-majelis ilmu itu kan turun malaikat ya, dia banyak-banyak tuh didoain di situ. Terus kalau misalkan, udah gimana nih anaknya biar anteng, anak biar anteng atau enggak itu kan gini ya, pertama yang harus ini sih
Ini sih sesuai dengan pengalaman saya. Nanti bisa dicari-cari lagi gitu. Itu disonding dulu anak-anaknya, dikasih tahu dulu. Bahkan kadang tuh malam gitu ya, mereka sebelum mereka tidur tuh kita tuh sudah ngomong, besok kita mau ada ngaji nih, gitu, ada pengajian di kita kasih tahu tempatnya di mana, di masjid apa gitu. Saya kadang saya suka bilang kayak gitu, di masjid ini gitu ya, itu isinya ibu-ibu semua, kita di situ mau belajar gitu ya. Apa namanya, kalau kakak semuanya pada mau ikut gitu kan ya, nanti di sana tenang ya gitu, terus apa namanya, dengerin gitu kan. Atau kalau misalkan mau main boleh, tapi tidak boleh suara kencang gitu ya, karena di situ majelis ilmu. Pokoknya kita kasih tahu kayak gitu. Terus udah nih, oke, deal gitu sama mereka. Tapi kan Ustazah, kenyataan tuh tidak, ekspektasi kita itu kan tidak sesuai, kadang sering banget nggak sesuai dengan kenyataan kan. Ya saya juga gitu, malah udah sounding itu ya besoknya tetap aja gitu, kadang ya seringnya, pokoknya udahlah, kalau saya ingat masa-masa itu ya sampai sekarang juga masih gitu. Itu ya udah, Kak, kita bawakan ini nih, bawakan apa, mereka tuh suka apa sih? Oh, mereka sukanya Lego misalkan. Ya udah, sampai pernah saya tuh bela-belainnya beliin Lego itu. Jadi besoknya mau pengajian tuh, hari ini saya udah beliin Lego. Coba beliin Lego tuh biar mereka tuh sibuk dengan itu. Jadi kita ya memang gitu Mbak, rempong sih gitu ya, kita harus bawa apa yang kesenangan anak-anak kita tuh gitu. Jadi kadang tuh ya di tas saya tuh ada Lego, ada buku-buku, ada cemilan tuh jangan lupa. Kata anak-anak itu kan, apalagi kalau anaknya laki-laki ya, kalau laki-laki itu lebih cepat lapar ya daripada perempuan itu gitu. Jadi itu snack apa kalau ada snack dari panitia udah aman ya, tapi kita juga nggak bisa juga kan, maksudnya mengandalkan snack dari panitia kan nggak enak tuh, datang Mbak ada snack nggak gitu ya, terus kasih dulu ke anak-anak itu nggak gitu. Jadi sediakan snack. Apa namanya, kalau misalkan apa namanya, kita sudah juga berusaha seperti itu ya, terus kita doain aja gitu. Ya, nanti mereka ini kok, nanti mereka paham sendiri. Mereka paham nanti kalau oh ibunya lagi belajar. Ada satu anak ini yang luar biasa ya, jadi anaknya itu dibawa terus sama ibunya dari umur berapa ya, ngaji sama saya tuh dari umur anaknya itu dari umur 2 tahun kalau nggak salah. Sampai anaknya tuh sekarang kalau ditanya ngaji sama siapa gitu, ngajinya sama Ustaz Oci, padahal dia kan masih umur 2 tahun. Jadi itu katanya, ini Ustazah kalau ditanya ngaji sama siapa, ngaji sama Ustaz Oci, padahal dia nggak ngaji sama saya, kan yang ngaji tuh ibunya gitu. Jadi maksudnya tuh ya udah nggak apa-apa kalau mau didekatkan ke majelis ilmu, anak-anak nggak apa-apa kalau mau dibawa, tapi ya tadi harus siap-siap gitu. Jangan respon error juga. Kadang kalau kita respon error, dia akan benci sama majelis ilmu. Kalau ibu saya lagi ngaji tuh, ibu saya suka jadi singa gitu ya. Saya jadi nggak suka sama majelis ilmu gitu. Ada efek gitu. Ada yang anak-anak juga, nggak mau jadi kayak orang tua saya gitu. Orang tua tuh sibuk, saya nggak mau jadi ustazah, jadi ustadz kayak orang tua saya tuh. Soalnya kenapa? Bisa jadi mungkin orang tuanya kalau lagi ngajar gitu ya, respon tuh ke error. Ya jadi pas anak-anak ngapain gitu responnya error, jadi anak-anak tuh trauma, nggak suka majelis ilmu tuh nggak suka. Jadi Mbak nanti bisa ini sendiri aja, apa ya, Mbak ini gimana orangnya gitu, bisa Bismillah pasti bisa gitu, mengkondisikan kalau bisa bawa ke majelis ilmu, coba dikondisikan, coba disonding seperti ya, dicoba seperti sounding dan segala macam gitu ya. Tapi kalau misalkan nggak bisa nih, saya orangnya nggak sabaran, daripada nanti saya respon error gitu ya, ya udah tinggalin aja anaknya di rumah sama ayahnya kerja loh Ustazah, nggak ada orang di rumah, ya udah mau nggak mau kalau gitu dibawa kan gitu. Tapi disitulah ada namanya kita belajar tentang bagaimana sabar, bagaimana ini ya gitu. Begitu, insya Allah Mbak, semoga membantu, dan alhamdulillah anaknya aktif semua. Ya, semoga anaknya jadi ahlu ilmi semuanya ya. Amin ya rabbal alamin.
Silahkan, ada lagi kah? Mbak Tiwi tadi yang mau nanya ya, silakan Mbak Tiwi. Tiwi, Masya Allah Mbak Tiwi. Apa kabar Mbak Tiwi? Gimana Mbak Tiwi? Ya. Assalamualaikum Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi. Ini mau bertanya, saat kita menjadi seorang guru untuk anak-anak lain, bukan anak kita sendiri. Nah, itu kan orang tua anak-anak tersebut memberi kita bayaran nih setiap bulannya. Nah, yang mau saya tanyakan, apakah saat anak itu nanti mengamalkan ilmu yang kita ajarkan, apakah kita tetap mendapat pahala atau tidak karena udah menerima bayaran tadi? Masya Allah, barakallah Mbak Tiwi, udah jadi pengajar nih Mbak Tiwi nih. Mbak Tiwi ini murid saya dulu di Samarinda ya, baru ketemu lagi di virtual gitu. Jadi gini ya, bayaran. Jadi kan tadi tuh kita juga ngomongin tentang apa ya? Bahwa seorang ulama itu tetap bekerja ya, tidak menjadikan dia mengajar itu adalah pekerjaan utamanya kan gitu ya. Akan tetapi begini Mbak, salah satu adab kita juga terhadap ahlu ilmi, ya, salah satunya kan gitu. Itu juga kita harus adabnya itu kan menghargai dan menghormati. Salah satu menghormatinya itu adalah kita dengan memberikan gaji kepada guru. Itu nggak masalah, Mbak. Ya, kan kita itu kan jadi gini. Syekh Yusuf Qaradawi saja mengatakan bahwa nggak apa-apa kok orang-orang yang berjuang di jalan Allah itu diberikan gaji. Itu nggak masalah. Nggak ada masalah di situ. Artinya itu kita sedang mengajarkan orang-orang untuk menghormati ahlu ilmi. Ya orang yang berilmu itu, ya memang menghormati orang yang berilmu itu nggak hanya dari segi materi ya, tapi juga segi kita bersosialisasi dengan dia. Tapi salah satu jalan menghormatinya itu adalah dengan kita memberikan gaji. Nah, apalagi sudah diajarkan gitu kan ya, seperti itu. Bayangin kalau semuanya guru suruh ikhlas saja. Ikhlas saja Bu ya gitu kan ya, daripada nanti di akhirat ya nggak dapet tuh jariahnya gitu, nggak ada kayak gitu, nggak ada. Bahkan ya saya bilang tadi, Syekh Yusuf Qaradawi mengatakan bahwa orang-orang para dai, orang-orang yang fisabilillah tuh namanya fisabilillah. Fisabilillah itu boleh mendapatkan gaji, bahkan boleh mendapatkan nisab ya, maksudnya mendapatkan bagian dari zakat. Makanya kenapa zakat itu kan ada fisabilillah. Salah satu asnaf zakat itu adalah fisabilillah. Fisabilillah itu dulu memang diperuntukkan untuk orang-orang yang berjihad di jalan Allah, yaitu dengan perang. Ya, tapi fisabilillah kemudian pada saat ini maknanya menjadi luas. Kenapa? Karena yang berjihad di jalan Allah dengan perang itu sudah tidak ada gitu ya, kecuali kayak misalkan di Palestina ya, itu kan memang mereka juga berjihad betul-betul seperti para sahabat dulu gitu ya. Tapi kayak misalkan di Indonesia ada nggak sih orang yang berjihadnya dengan berperang? Itu nggak ada kan. Nah, makanya mengalami perluasan makna. Perluasan maknanya itu yaitu dengan tadi tuh orang-orang yang kayak guru-guru ngaji, orang-orang yang para dai-dai gitu ya, orang-orang yang menjadi muazin, para imam masjid gitu ya. Loh, bahkan pas zamannya Imam Malik tadi kan, Imam Malik dapat gaji dari khalifah. Bahkan diriwayatkan dari satu khalifah aja banyak yang gubernur kayak kita presiden, terus ada gubernurnya ya. Nah, dari satu orang gubernur ya, itu aja mendapatkan gajinya 600 dirham. 600 itu berapa coba kalau kita konversikan ke rupiah saat ini. Jadi para khalifah itu ngegaji para ulama tuh nggak ecek-ecek. Enggak, ini ya amplopnya gitu, dikasih 100.000, 200.000 gitu ya, terus habis itu kita bilang ikhlas aja gitu. Enggak, para khalifah dulu itu memberikan gaji itu luar biasa kepada para ulama, banyak gajinya para ulama itu. Tapi
ulama itu tidak tidak memanfaatkan. Oh, udahlah gitu ya, dapat gaji nih banyak gitu. Terus tidak memanfaatkan itu, enggak, tapi mereka tetap bekerja. Tetap bekerja, selain mendapatkan gaji itu tetap bekerja menjadi para ulama tuh banyak yang dapat laqab an-najjar ya, para tukang kayu, bayangin pandai besi, itu ulama loh, jadi pandai besi, jadi tukang kayu, ayahnya Imam Malik jadi pemintal benang gitu, coba. Jadi maksudnya tuh selain dapat gaji dari para khalifah, karena khalifah itu menghormati dia sebagai ahlu ilmi, dia juga bekerja gitu. Bahkan kalau kita baca sejarah di zaman dinasti Umayyah, enggak cuma dinasti Umayyah, di dinasti Abbasiyah juga gitu. Jadi bagaimana para ulama itu mensupport ya, enggak cuma orang-orang para ulama. Jadi para khalifah itu enggak cuma mensupport para ulama diberikan gaji yang besar, bahkan para penyair, Mbak. Para penyair yang kita tuh para penyair ngapain, mereka dikasih gaji gitu ya, tapi para penyair saat itu gitu ya, itu dikasih gaji. Jadi mereka tuh akhirnya ada namanya berlomba-lomba dalam kebaikan. Perlombanya tuh dalam kebaikan, bikin syair, tapi syairnya tuh syair yang bagus gitu ya, dikasih syair, para penyair datang nih dikasih gaji. Sampai ada namanya harokatut tarjamah. Ketika di masa Abbasiyah kalau nggak salah ya, itu ada namanya harokatut tarjamah. Gerakan menerjemah buku dari Arab itu ke berbagai bahasa saat itu. Apa yang dilakukan oleh para khalifah saat itu? Setiap satu lembarnya itu 1 keping emas. 1 lembarnya 1 keping emas. Akhirnya apa? Berlomba-lomba orang menerjemah. Jadi apa ya? Keilmuannya tuh terusan ada. Nah itu orang kan akan merasa kita ketika kita mengajar terus kemudian kita didapatkan gaji gitu, itu kan lain rasanya, Mbak. Kita akan merasa, oh ya Allah, iya, saya pertama punya tanggung jawab karena saya digaji. Terus kedua kita juga merasa senang ya kan, Mbak digaji, merasa senang. Apa? Senang gitu kan. Maksudnya itu ada kebutuhan hidup yang bisa kita penuhi dari gaji itu. Bayangkan kalau misalkan disuruh semua guru ngaji, semua imam masjid, semua muazin, orang yang fisabilillah itu gitu ya, disuruh mereka tabarukan aja, ikhlas aja mereka gitu. Ya walaupun memang ada bakalan dari Allah ada, tapi kan bukti manusia bertaamul dengan manusia yang lain itu kan menghormati itu gitu. Jadi nggak masalah, Mbak. Nanti di akhir nggak dapat amal jariah, enggak, insya Allah dapat. Amal jariahnya dapat gitu ya. Asalkan ya kita juga ikhlas. Maksudnya tuh ikhlasnya tuh gini. Saya ngajar dia ya beneran ngajar gitu, ngajar karena Allah. Nanti kalau dapat gaji itu ya berarti bonusnya dari Allah gitu, kayak gitu. Bukan di sana nih gitu kan ya, saya dapat gajinya lebih banyak gitu ya, atau gimana, ada pergeseran niat gitu. Itu aja. Jadi tetap gitu, insya Allah tetap dapat ya, Mbak Tiwi, nggak usah sedih ya, nggak usah bersedih, insya Allah tetap dapat gitu ya. Itu insya Allah, Mbak Tiwi. Mungkin yang lain tadi ada ya kayaknya di kolom chat ya. Iya Ustazah, ini ada pertanyaan terakhir dari adik kita Haura. Kenapa kita harus mengutamakan adab daripada ilmu, Ustazah? Masya Allah, Adik Haura, luar biasa. Ya, jadi kenapa kita harus mengutamain adab dulu, Adik Haura? Karena kalau orang yang sudah adabnya bagus, itu kalau dia sudah punya ilmu, dia akan menggunakan ilmunya itu dengan misalkan menyampaikan ilmu nih. Adik Haura nanti jadi guru. Kalau Adik Haura nanti sudah jadi guru, adabnya juga bagus, ketika ngajarin kepada anak-anak itu disampaikannya dengan cara yang bagus. Ya, kata-katanya juga bagus yang keluar gitu kan ya.
kalau ada anak yang ngantuk juga ada orang nggak langsung melotot, nggak langsung melotot gitu ya, atau mengeluarkan kata-kata yang nggak bagus gitu ya. Seperti itu, agar apa? Ketika kita nanti ngajarin ke orang lain, itu pertama kita akan mengajarkannya dengan baik ya. Bahasa yang keluar dari mulut kita juga menjadi bahasanya bagus gitu ya. Terus kemudian karena adab itu berkaitan dengan orang lain. Nanti kalau kita ketemu sama orang lain, misalkan kita ketemu sama orang di jalan gitu ya, kita nggak sombong, saya kan ustazah besar nih gitu ya, saya nih ustazah ahlu ilmi nih, saya ahlu fikih nih gitu. Harusnya kan orang tuh yang menghormati saya gitu, nggak gitu nanti. Tapi karena kita sudah beradab, kita tahu bahwa kalau orang yang sudah punya ilmu itu, dia akan menjadi orang yang santun. Nanti ada Haura tuh nyapa duluan ke orang itu gitu, tidak merasa sombong, tidak harusnya saya, dia dong yang nyapa duluan gitu kan ya, jangan saya gitu, nggak gitu nanti ya. Nanti sama teman-temannya juga ngomongnya tuh bagus, bahasanya bagus gitu. Nah sampai kayak Imam Malik itu kalau kalau ketemu sama orang ya, kalau ketemu sama orang itu dia tuh baik banget ya. Bahkan kan tadi murid-muridnya ada disuruh datang ke rumahnya buat apa? Buat makan-makan. Nanti kalau kita tidak punya adab, kita adabnya nggak bagus, kita pasti ngerasanya ngapain saya ngundang-undang mereka makan gitu kan, nanti uangnya habis dong gitu. Nggak gitu nanti kita nggak jadi orang yang sombong, kita nanti jadi orang yang tawadhu seperti Rasulullah itu aja ya, sama Rasulullah tuh suka tepuk-tepuk punggungnya, suka diusap-usap punggungnya. Ada orang suka nggak kalau diusap-usap kepalanya? Sama Umi suka nggak? Suka kan ya? Kalau di sama Umi kalau dipeluk-peluk itu suka nggak? Suka kan? Nah itu tuh Rasulullah kayak gitu, karena adabnya Rasulullah tuh luar biasa. Jadi walaupun dia itu adalah seorang Rasul, harusnya kan kita yang hormat sama beliau. Tapi kalau Rasulullah itu ketemu sama anak kecil, tuh Rasulullah usap-usap punggungnya, Rasulullah usap-usap kepalanya, didoakan anak-anak itu gitu. Nah, begitu. Makanya kenapa kita belajarnya adab dulu sebelum ilmu. Kalau ilmu dulu, biasanya kalau orang yang belajarnya ilmu dulu nih, nggak belajar adab gitu ya. Nah, dia itu suka kayak gitu, suka nanti ada kayak orang punya ilmu banyak kayak tadi tuh ya, saya kan ahlu ilmi nih, saya kan ahlu fikih gitu kan. Nah dia nggak punya adab, akhirnya apa? Dia ngomongnya sesukanya aja gitu ya, suka mencela orang lain gitu, jadinya sombong gitu ya, seperti itu. Jadi kita belajar adab juga ya, Ade Haura, insya Allah Ade Haura jadi orang ahlu ilmi, jadi ahlu Quran ya. Jadi orang yang beradab, orang yang akhlaknya bagus, ya orang yang akhlaknya akhlak Quran. Amin ya rabbal alamin. Ya, itu insya Allah. Terima kasih Ustazah. Syukran jazakillah khairan. Sama-sama, wa iyaki. Baik, kita tutup sesi pertanyaan ya. Jazakillah khair kepada Ustazah Uci dan teman-teman yang sudah bertanya. Selanjutnya yaitu presentasi kelas Akademi Fikih dan Akademi Hadis yang akan disampaikan oleh Mbak Ella. Kepada Mbak Ella dipersilakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah sudah menyimak semua ya kisahnya Imam Malik hari ini ya. Nah,
bagaimana tadi beliau belajar fikih, kemudian hadis, bagaimana beliau jauh-jauh mendatangi rumah guru-guru beliau ya. Nah, alhamdulillah di zaman now ya, zaman sekarang, zaman milenial, insya Allah kita sudah dimudahkan untuk belajar fikih dan hadis yang insya Allah akan kami selenggarakan dari Rumah Quran Raudatul Qalbu yang berada di bawah Yayasan Nur Albi. Jadi yang pertama saya akan mengenalkan nih ada program akademi fikih di Yayasan Nur Albi. Nah, sebelumnya saya mengenalkan diri ya, saya salah satu pengurus di Yayasan Nur Albi. Nah, kali ini saya akan bercerita sedikit tentang yayasan. Alamatnya ada di Jalan Huscokro Aminoto, masuk ke Gang Keluarga kemudian Gang Pelita ya, di Pasir ya. Di sini ada dari luar juga ya, selain Pasir, alhamdulillah dari Samarinda juga ada, dari Bekasi juga saya tadi dikasih tahu teman saya juga ada ya dari Bekasi. Alhamdulillah dengan adanya kajian virtual ini kita bisa bersilaturahmi dari seluruh Indonesia. Kemudian kami sudah berdiri kurang lebih hampir 5 tahun dan fokus di pembinaan tahsin untuk akhwat. Nah, kali ini kita mengadakan program untuk Akademi Fikih dan Hadis sebagai program pengembangan untuk memperluas hasanah keilmuan para muslimah ya. Nah, apaan ini kok nggak mau? Nah, untuk program Akademi Fikih ini, pematerinya adalah Ustazah Kholisotus Zikriyah LC atau Ustazah Kholisoh. Untuk riwayat pendidikan beliau adalah alumni dari Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir, jurusan Syariah Islamiyah. Dan beliau sekarang sedang menulis tesis S2 di American Open University, Kairo, Mesir, jurusan Syariah Islamiyah. Nah, tadi sudah banyak juga ya kisah yang kita dengarkan dari kisah tentang Imam Malik ya. Dan sekarang ini bisa dibaca oleh teman-teman bagaimana urgensi mempelajari ilmu fikih. Untuk hukumnya ilmu fikih itu dipelajari, yaitu hukumnya fardu kifayah ya. Kemudian pengertian ilmu fikih itu sendiri yaitu adalah ilmu yang membahas tentang hukum syariat yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci. Nah, teman-teman bisa lihat ya di layar apa itu manfaat mempelajari fikih. Yang pertama adalah mengetahui dalil detail tentang hukum syariat yang bersumber dari dalil-dalil yang benar. Nah, terus tidak menjadi orang yang fanatik ya dengan satu mazhab, karena kita kan ada 4 imam mazhab nih ya. Nah, insya Allah juga di kajian umum ini nanti kita akan berlanjut pada bulan ini. Pada bulan ini kita belajar tentang Imam Malik ya. Insya Allah bulan depan kita akan belajar tentang kisah tentang imam yang lainnya. Kemudian tidak menjadi orang yang taklid atau ikut-ikutan saja tanpa tahu dalilnya. Artinya kita beribadah nanti tahu ya, kita itu mengikuti mazhab imam siapa sih gitu ya. Jadi tidak hanya sekedar, oh iya karena mungkin orang tua saya adalah orang Muhammadiyah, jadinya saya beribadahnya sesuai dengan ajaran orang Muhammadiyah misalnya seperti itu. Atau orang tua saya adalah orang NU, jadi saya beribadahnya sesuai dengan ajaran orang NU ya. Tapi kita di sini mempelajari khusus bagaimana pendapat-pendapat imam mazhab. Nah, yang kita pelajari di sini adalah khusus pada mazhab Imam Syafi'i ya. Kita mengambil dari kitab Al-Ghayah wa Takrib ya, karangan dari Abu Syuja. Nah, kemudian manfaat yang selanjutnya adalah menjadi orang yang lebih toleran terhadap pendapat orang lain ya. Jadi tidak saling menyalahkan jika dalam beribadah itu ada perbedaan-perbedaan dan ternyata perbedaan tersebut adalah perbedaan pendapat dari imam-imam mazhab ya. Kemudian dalam beragama itu harus memakai ilmu bukan nafsu. Nah, bagaimana tadi pentingnya ilmu sudah dibahas ya pada kisah Imam Malik ya. Kemudian, nah untuk jadwalnya Akademi Fikih angkatan kedua ini yaitu pada hari Senin dan hari Kamis setiap jam 2 siang oleh Ustazah Kholisoh. Nah, untuk pembelajarannya, jadi teman-teman yang nanti akan mendaftar memiliki WhatsApp, aplikasi WhatsApp ya untuk diskusi atau tanya jawab pada hari Senin dan Kamis jam 2 siang. Nah, materi itu ada di Telegram. Jadi, teman-teman diharapkan untuk menginstal aplikasi Telegram untuk bisa nanti mendownload materi. Mengapa kami menggunakan aplikasi Telegram untuk materi? Karena untuk meringankan memori ya. Karena selama ini kemarin kita pakai WhatsApp ada beberapa kendala yaitu agak berat memorinya di WhatsApp. Jadi kita alihkan nanti ke Telegram, tapi diskusi atau tanya jawabnya pada hari H atau pada jadwal belajar itu tetap di grup WhatsApp. Kemudian nanti ada review-review materi dalam bentuk kuis-kuis kecil. Insya Allah diadakan sepekan sekali. Nah, kemudian ini ada silabus Akademi Fikih. Untuk fikih yang ini adalah membahas tentang bab toharoh ya. Jadi tentang bab bersuci. Nah, dari muqaddimah, kemudian tentang air yang boleh digunakan untuk bersuci, kemudian tentang najis, bagaimana tentang mandi besar, kemudian haid, nifas, sampai dengan istihadah. Di sana dijelaskan secara terperinci sebanyak 15 kali pertemuan. Nah, di sini adalah tata tertibnya untuk peserta. Nah, ini untuk administrasinya ya, teman-teman.
Untuk infak wajibnya hanya Rp10.000 setiap pertemuan. Nah, karena kita mengikuti 15 kali pertemuan dalam bab toharoh atau bab bersuci ini, jadi totalnya adalah Rp150.000. Untuk cara pembayarannya nanti silahkan langsung transfer ke rekening yayasan, kemudian nanti konfirmasi ke bendahara yayasan, dan pendaftaran nanti langsung juga ke kontak person yang tercantum, yaitu Mbak Mahbudatul Hasanah. Nanti kami share lagi untuk linknya, jadi teman-teman tinggal klik gitu, langsung daftar gitu ya, untuk konfirmasi. Nah, kemudian nanti jika ada yang tidak tertib administrasi, maka panitia akan tidak segan-segan untuk mendiskualifikasi ya. Nah, ini ada beberapa testimoni dari peserta angkatan pertama ya. Jadi banyak yang merasa bahwa, oh ternyata ya dalam akademi fikih itu, bahwa semua mazhab itu ada tujuan yang tetap sama gitu kan. Saling menghargai dan tidak saling menyalahkan. Tuh. Kemudian di saat pandemi gitu ya, tetap masih bisa belajar dari rumah gitu ya, walaupun bisa dari gadget saja. Jadi insya Allah ya dari program-program ini, jika kita mengikuti adalah bagian ikhtiar kita bagaimana menggunakan gadget itu sebagai wasilah kita untuk masuk surga. Nah, kemudian ini juga ada testimoni selanjutnya. Nah, ini masih bab toharoh ya, teman-teman. Nanti jika selesai bab toharoh, dilanjutkan dengan bab sholat ya, dengan teknik daftar ulang lagi gitu ya. Jadi untuk yang ini, yang kami tawarkan adalah untuk akademi fikih bab toharoh, 15 kali pertemuan. Untuk angkatan pertama juga sudah mulai proses daftar ulang untuk melanjutkan bab sholat yang ada 18 kali pertemuan. Jadi teman-teman juga bisa mengikuti untuk akademi fikih bab sholat gitu ya. Jika langsung mau mengikuti dua-duanya juga boleh, kami persilahkan. Nah, sekian dari program Akademi Fikih. Kemudian saya akan menjelaskan tentang program Akademi Hadis. Nah, yang ini Akademi Hadis ya, teman-teman. Nah, ini profilnya sama seperti tadi, Rumah Quran. Kemudian ini ya. Untuk materinya, kita ambil hadis-hadis dari kitab Riyadhus Shalihin ya. Narasumbernya adalah Ustazah Khadijah Nursalis. Jadi berbeda ya narasumbernya. Nah, untuk jadwalnya ini hanya 1 pekan sekali. Setiap hari Selasa jam 14 WITA di WhatsApp group ya. Dan untuk Akademi Hadis, pertemuannya itu ada 10 kali pertemuan. Kalau yang fikih tadi kan 15 kali pertemuan ya. Nah, yang ini 10 kali pertemuan saja ya. Nah, ini adalah profil narasumbernya, yaitu Ustazah Khadijah Nursalis, LCMA atau biasa dipanggil Ustazah Lilis. Beliau domisilinya di Samarinda dan riwayat pendidikannya yaitu beliau alumni Universitas Al-Azhar Kairo Mesir jurusan hadis, kemudian S2 International Islamic University Malaysia jurusan Quran Hadis. Jadi insya Allah pemateri-pemateri kita adalah pemateri yang memang sudah ahli di bidangnya ya, sesuai dengan bidangnya masing-masing, fikih dan hadis. Kemudian ini bisa dibaca urgensi mempelajari hadis, yaitu yang pertama menambah wawasan Islam, karena hadis adalah sumber agama yang kedua setelah Al-Quran. Kemudian kita bisa mengetahui dalil-dalil syariah, agar kita bisa mengikuti Rasulullah SAW berdasarkan dalil yang benar. Kemudian kita juga bisa mencegah dari amal bid'ah, dan untuk mengetahui perbedaan hadis sahih, hasan, dan doif. Ya. Kemudian, nah ini ada sabda Rasul ya, man yuridillahu bihi khairan faqihu fiddin. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan padanya, niscaya Allah akan jadikan ia faham dalam agama. Semoga dari Akademi Fikih dan Hadis ini menjadi wasilah kita bahwa Allah menghendaki kebaikan kepada kita ya. Jadi kita bisa difahamkan dalam agama melalui program-program Akademi Hadis dan Fikih yang ada di Rumah Quran Raudhatul Qalbu. Untuk teknis kegiatannya, yang pertama grup diskusi, sama seperti grup Akademi Fikih tadi, kita menggunakan WhatsApp group, ya diskusinya aktif setiap jadwal pertemuannya yaitu setiap hari Selasa jam 2 siang, waktu Indonesia Tengah ya. Jadi untuk teman-teman yang mungkin mendaftar dan domisilinya di waktu Indonesia Barat dan Indonesia Timur, silahkan menyesuaikan dengan waktu Indonesia Tengah ya. Kemudian bank materinya menggunakan aplikasi Telegram, sama seperti yang di Akademi Fikih, nanti materinya berupa voice note atau video ya. Selain juga ada beberapa teks gitu ya. Kemudian nanti silakan peserta, oh ya, untuk materi hadis dan fikih itu nanti di-share 1 hari sebelum pertemuan. Jadi teman-teman bisa menyimak materi sehari sebelum pertemuan. Nah, silakan siapkan pertanyaan gitu ya.
Pertanyaan bisa boleh langsung di-share di grup, langsung ditanyakan kepada ustazahnya, atau bisa dititipkan ke panitia ya, atau admin kelas ya. Nanti ada pengurus rumah Quran yang bertugas sebagai admin. Jika misalnya berhalangan atau malu untuk bertanya di grup, silahkan untuk japri admin ya. Nah, ini adalah silabus Akademi Hadis. Jadi ada 10 bab yang akan kita bahas, yaitu ini diantaranya ada bab ikhlas, kemudian bab taubah, kemudian bab sabar, bab sidik, bab muraqabah, kemudian bab takwa. Nah, dan ini kelanjutannya ya. Nah, jadi seperti itu teman-teman gambarannya untuk silabus Akademi Fikih, silabus Akademi Hadis. Ya, dari surah Al-Mujadalah ya. Allah berfirman, Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Nah, semoga ya dari kita belajar, ya walaupun kita melalui program virtual, itu bisa menambah ilmu dan iman kita sehingga Allah bisa meningkatkan derajat kita di hadapan Allah ya. Untuk administrasinya mirip ya dengan Akademi Fikih tadi. Hanya saja di sini yang berbeda adalah jumlah pertemuannya, yaitu hanya 10 kali pertemuan, jadi totalnya 10.000 dikali 10 pertemuan, yaitu Rp100.000 ya. Kemudian peserta membayar administrasi pada saat mendaftar, dan registrasinya sama ke Mbak Mahmudatul ya, nanti untuk konfirmasi dan juga pendaftarannya. Silahkan menghubungi beliau ya. Ya, di sini ada perkataan atau syair dari ulama ya, Al-Ummu Madrasatul Ula ya. Semoga kita semua para ahwat ya bisa menjadi madrasah pertama bagi anak-anaknya ya, yang bagi yang sudah menikah atau yang belum menikah gitu ya. Silahkan kita belajar bersama-sama di sini untuk menambah hasanah keilmuan, kemudian kita bisa menjadi guru minimal untuk anak-anak kita atau keluarga kita. Ya, sekian dari saya. Jika ada pertanyaan, boleh bertanya atau nanti boleh bertanya di grup ya, bisa nanti saya share ulang untuk infonya. Jadi info detailnya bisa saya share ke grup ya. Sekian, jazakumullah khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang ingin bertanya? Kalau tidak ada nanti atau kalau ada nanti boleh di japri ya, atau lewat grup. Kita lanjutkan ke agenda berikutnya, yaitu doa yang akan dibacakan oleh Ustazah Oci kepada Ustazah Oci. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih. Alhamdulillah kita sudah sampai di penghujung acara. Semoga apa yang kita laksanakan pada hari ini, pada pagi hari ini, mendapatkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga ini menjadi titik balik kita ingin menjadi orang yang bermanfaat ya, yang penuh berkah. Ila hadhihi niyyah al-khalisah wa ila kulli niyatin salihah. Sya'ulillahi lahum al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sallam radhiyallahu anhu sahabati Rasulillahi ajmain. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Nastaghfirullahal 'azim min kulli dhanbin wa natubu ilaik. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna 'uluman tanfa'una والدنيا والآخرة. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا
وذنوب والدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا اللهم ارزقنا رزقا واسعا حلالا طيبا مباركا وأنت خير الرازقين وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم ارزقنا حسن الخاتمة والموت في سبيل الله اللهم ارزقنا حسن الخاتمة والموت في سبيل الله اللهم ارزقنا حسن الخاتمة والموت في سبيل الله ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضل سبحانك ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Jazakillah khair kepada Ustazah Uci. Alhamdulillah. Akhirnya kita sampai di penghujung acara, yaitu penutup. Insya Allah kita mendapatkan banyak ilmu hari ini. Jazakillah khair kepada Ustazah Uci, kepada Adik Haura, dan jazakumullah khair kepada teman-teman yang sudah meluangkan waktu untuk bersama-sama menuntut ilmu. Insya Allah ini nanti kajiannya continue ya. Nanti akan kita bahas lagi tentang imam mazhab yang lain. Semoga teman-teman masih bersemangat untuk menuntut ilmu. Marilah bersama-sama kita tutup kajian kita hari ini dengan membaca istighfar sebanyak-banyaknya. Kemudian doa kafaratul majelis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan kita sempurnakan dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khair Ustazah, teman-teman. Terima kasih semuanya ya sudah meluangkan waktunya. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kekurangan. Saya pamit undur diri dulu ya. Ya Ustazah. Ya Ustazah, jazakillah khair. Ya silahkan live teman-teman.